Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mariska, nomor absen 26 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan berpendapat mengenai permasalahan yang ada di video tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, semua orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang jelas, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum jelas harus adil. Jika kalangan kecil dikenai hukuman yang setimpal, maka kalangan atas juga harus mendapatkannya yang setimpal. Hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti sekarang, hukum terasa timpang sebelah atau disebut dengan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apa maksud dari istilah tersebut? Maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata. Keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan secara kekeluargaan, namun berlangsung pada persidangan yang tidak masuk akal. Sementara di luar sana masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan santainya dan senangnya menikmati uang rakyat yang acap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi. Penegak hukum di berbagai kasus acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat. Diskriminasi hukum sering dipertontonkan oleh aparat penegak hukum. Lanjut, apakah hakim yang memutuskan gugatan dan seorang advokat atau pengacara memiliki sikap hukum yang baik? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Untuk terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan buruknya dari terdakwa. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga. Sedangkan advokat atau pengacara adalah profesi mulia untuk membantu orang yang sebelumnya tak paham hukum menjadi untuk bisa memahami hukum. Sebagai gambaran, walaupun klien mengaku sudah melanggar hukum kepada advokatnya, tetapi selama jaksa belum bisa membuktikan kesalahan tersebut, advokat harus tetap menjaga rahasia klien. Ada satu hal dalam profesi advokat yaitu moral. Selama seorang advokat dalam membela klien tetap menjaga moralitas dan tanpa melanggar hukum, maka dapat dikatakan advokat tersebut profesional dan berbudi luhur. Lanjut. Bagaimana nasib orang miskin yang tidak bisa membayar pengacara secara mahal? Dengan adanya fakta yang terbantahkan bahwa akibat dari keterbatasan biaya atau bahkan sama sekali tidak memiliki biaya, membuat sebagian masyarakat yang disengaja atau tidak sengaja berhadapan dengan persoalan hukum, sehingga mereka menjadi tidak berdaya dan hanya pasrah. Komisi A Bidang Hukum dan DPRD Kota Surabaya mengusulkan
biaya pengacara untuk penanganan masalah hukum di kalangan masyarakat miskin ditanggung APBD setempat. Namun, tidak semua kasus yang dialami masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Lanjut. Apakah salahnya orang miskin yang tidak bisa membela dirinya atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi oleh kriminal kejahatan yang kaya dalam membela dirinya? Menurut pendapat saya, dalam hal ini tidak ada yang salah. Karena dalam hal ini, penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik sebagai seorang korban, saksi, tersangka, atau terdakwa. Praktik penegak hukum yang cukup sering melanggar dan tidak melindungi hak asasi manusia harus segera dihapuskan dalam praktik penegak hukum. Lanjut, bagaimana keputusan akhir dari kasus tolak gugatan 4 pengamen korban salah tangkap? Hakim Elpian yang memimpin persidangan menolak gugatan 4 pengamen selaku pemohon keseluruhan. Alasannya, gugatan permohonan tersebut sudah kadaluarsa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan, hak menuntut ganti rugi harus dinyatakan gugur. Mereka pun menuntut kepolisian dan kejaksaan meminta maaf karena telah salah tangkap, salah proses, dan penyiksaan terhadap 4 pengamen anak itu. Mereka ditangkap diduga menjadi pelaku pembunuhan di Cipulir pada tahun 2013. 4 pengamen korban salah tangkap berencana menempuh jalur perdata guna menuntut ganti rugi dilakukan negara karena menjadi korban salah tangkap. Pengacara mereka mengaku akan memperjuangkan lewat jalur perdata usai gagal di pra-peradilan. Jadi kesimpulannya, sebagai masyarakat Indonesia yang akan kurang maksimalnya penegakan hukum di Indonesia ini, mari kita sama-sama menerapkan prinsip bahwa hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana ditunjukkannya, sebagaimana kesalahan yang diperbuat tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, dan tanpa pilih kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan